awalnya saya tuh nggak tahu Om kalau saya bakalan kecelakaan tuh sampai patah. Apapun saya kerjakan, yang penting saya bisa menghasilkan, tidak selamanya jadi beban, saya bilang gitu Om. Akhirnya dari sini saya bilang alhamdulillah dari dulu sudah bisa membantu orang meskipun tidak banyak, tapi insya Allah bisa continue gitu Om. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi atau jumpa lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Beberapa hari yang lalu kita off untuk acara podcast karena banyak kesibukan-kesibukan lain yang harus ditangani di dunia nyata. Malam ini kita ketemu lagi di dunia maya. Dan malam ini saya hadirkan seorang tamu yang Om anggap tamu ini sangat luar biasa. Luar biasanya karena dia seorang wanita, seorang perempuan yang berjuang melakukan sebuah terobosan menjual parfum yang branding parfum itu ya dia sendiri yang miliki, namanya My Dream. Saya tidak tahu apa itu My Dream. Apakah dia selalu bermimpi? Itu wallahu alam. Baik, saya perkenalkan tamu saya malam ini, Nur Aziza. Halo Om. Biasa disapa dengan Ica. Iya. Apa kabar, Cak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Oh, luar biasa. Biasa di luar atau gimana? Biasa di luar, biasa di dalam Om. Oh, biasa di Iya, dalam. biasa di dalam. Ya, saya ikuti selalu di dunia maya, di Facebook Ica itu hampir setiap hari melakukan live streaming terkait dengan parfum, ya kan? Saya menganggap bahwa parfum ini adalah sebuah bahasa cinta sebenarnya, bahasa cinta, karena parfum itu bisa menandakan bahwa disitulah karakter kita. Siapa yang menggunakan parfum apa, itu akan muncul karakternya dari situ. Katakanlah Ica lewat, oh ini Ica nih, tahu sudah kita kan parfumnya ada tuh. Nah, sebelum kita bicara masalah parfum, yang Om ingin tanyakan nih, gimana ceritanya Ica bisa terjun ke dunia wewangian ini? Kalau dibilang bagaimana kisahnya, itu sebenarnya panjang dan nggak tahu juga sih Om bisa ada di titik ini, itu nggak nyangka sih. Betul lah. Jadi dulu itu ya tahun 2008 saya itu kan masih jadi admin di perusahaan sampai 6 tahun. Waktu itu tuh belum ada tuh Om kepikiran kayak mau jadi pengusaha. Waktu itu kan masih ya kayak remaja pada umumnya lah. Pengennya jadi anu aja biar dapat gaji aja gitu kan. Jadi 6 tahun itu sambil saya ini kan suka parfum nih Om. Namanya dulu kita kan ya siapa sih yang kerja tanpa parfum gitu kan. Jadi saya tuh coba jualan parfum. Saya ingat banget itu Om, masih dulu tuh parfumnya yang gosok-gosok di kertas tuh, baru kita cium. Itu pertama kali saya mulai nih, kayaknya ini peluang nih. Jadi waktu itu di 2018 saya udah punya gaji besar lumayan, tapi saya masih tetap pengen ada usaha sampingan lagi karena saya suka gitu Om. Gimana ya saya itu bisa dapetin parfum tapi nggak perlu uang saya yang keluar gitu kan. Saya gitu waktu dulu, jadi saya mau jualan parfum aja gitu. Meskipun belum ada stok, nggak apa-apa, saya bawa kertasnya doang, nanti orang gosok-gosok gitu kan. Baru seiring itu sudah lama, akhirnya 6 tahun saya pindah lagi nih kerja di dinas. Waktu itu saya polisi militer 4 tahun staff. Akhirnya parfum yang gosok-gosok tadi jadi beda lagi nih Om, kayaknya ada parfum lagi. Ada salah satu brand parfum itu harganya itu Om mencapai 1 jutaan. 1 juta per botol. Jadi kalau aku kemana-mana itu Om, aku tuh bawa tester sampai 100 tester kemana-mana tuh Om, ciki-ciki. Jadi saya bawa ke dinas. Ini harga paling murah, saya ingat banget botol ini tuh harganya tuh 250, udah paling murah di 2000 berapa ya waktu itu ya, 2010 sampai saya jalanin itu sampai 2018. Saya bilang gini Om,
penikmat parfum itu segitunya gitu kan. Sampai parfum yang 500, 600, 700 dipakai. Kalau dipikir Om ya 30 mil, terus dia itu sampai berapa ya, sampai 700.000 kayaknya. Wow, gimana ya. Ini kalangannya siapa sih sebenarnya sasarannya. Terus waktu itu cuma nyeletuk aja saya, Om, nanti suatu saat saya ini mau punya parfum juga. Cuman ya namanya waktu itu masih muda Om, masih usia 20-an. Nanti saya mau bikin parfum yang nggak nyampe 500, kualitasnya sama. Tapi setelah itu ya udahlah, nggak kepikiran tuh lagi Om. Jadi waktu itu saya lagi senang banget kerja, 4 tahun saya di staf di militer, terus saya pindah di pengadilan negeri. Kurang dari setahun, tidak lama saya itu patah tulang Om. Oh iya. Patah tulang? Iya. Karena apa? Saya kecelakaan patah tulang paha. Patah tulang paha itu sepanjang 8 cm. Waktu itu kalau saya ingat kembali, setelah dari pengadilan negeri saya tuh mau balik kerja di dinas di mana sih, BKD kan Om. Jadi waktu itu tantangan dari bos saya, Ica kamu pindah ke sini aja, tapi selama 2 minggu kamu kena hukdis, hukuman dinas. Jadi kamu harus memimpin apel pagi selama 2 minggu. Jadi saya pimpin apel pagi. Nah pas di hari terakhir saya itu Om, saya selesai menjalankan hukuman dinas. Akhirnya pagi itu, tepatnya hari Senin 2018 bulan 11 pagi-pagi, semangat saya Om, semangat. Tiba-tiba saya awalnya saya tuh nggak tahu Om kalau saya bakalan kecelakaan tuh sampai patah. Karena kondisinya waktu itu kayak tidak terjadi apa-apa yang fatal gitu Om. Tapi nggak tahu Tuhan punya rencana lain Om. Dari situ ya saya terus ada gimana ya Om ya, waktu itu pekerjaan saya istilahnya kayak ya udah sudah dekat nih, apa yang saya cita-citakan tuh sudah sangat di depan mata. Waktu itu saya juga punya kafe di STQ namanya Galeri Literasi. Udah semakin berkembang. Salon saya juga punya usaha salon, itu juga sudah mulai saya pasang ruko. Tapi ternyata ya Tuhan maha berkehendak Om. Ternyata saya harus istirahat total. Jadi saya menjalani patah tulang itu selama 2 tahun lebih. 2 tahun lebih, dan itu betul-betul kayak nyesek di hati saya Om. Kenapa cobaan itu datang itu di saat semua yang sudah saya bangun, semua yang saya ceritakan itu sudah ada di depan mata gitu, tinggal saya genggam aja. Saya bilang ya Allah ini gimana gitu kan. Akhirnya saya jalanin itu Om. Banyak banget lika-liku yang saya rasakan selama itu. Setelah itu pas kecelakaan saya dirawat sama mertua. Oh jadi waktu kecelakaan itu sudah bersuami? Sudah bersuami Om, saya baru sekitar 7 bulan menikah. Pengantin baru. Saya itu LDRan Om. Saya LDRan sama suami itu ada di Kutai Barat, saya itu ada di Kutai Timur. Memang sih ya mungkin juga di sini saya ngambil hikmah, kalaunya kita itu kalau sudah menikah itu harusnya ikut suami gitu Om ya. Cuman waktu itu saya tetap kekeh, saya pengen selesaikan sarjana hukum saya. Saya harus menjadi pribadi yang tidak bergantung sama suami. Tujuan saya kayak gitu sebelumnya. Wanita karier yang ingin memperlihatkan juga jati dirinya. Betul Om. Iya kan. Udah itu saya bilang enggak, saya mau di Sangatta aja gitu. Jadi kita komitmen Om. Jadi saya bilang gini, kita menikah oke, tapi saya harus lulus kuliah, minimal kuliah saya harus selesai lagi yang hukum. Oke gitu. Ternyata sebelum selesai ternyata saya kecelakaan itu Om. Patah. Nah sebelum kita berlanjut ke persoalan selesai menjadi sarjana hukum, tadi ada yang menarik tuh, bahwa ternyata Ica sebelum menekuni dunia memparfum orang ini, ternyata Ica sudah punya bakat untuk usaha sebenarnya. Contohnya misalnya membuka kafe di STQ, kemudian membuka salon kecantikan, ya kan? Akan tetapi disebabkan oleh tadi patah itu, semuanya hilang nih. Hilang semua pada saat itu ya. Pada saat itu.
Nah, kemudian kapan Ica terpikirkan bahwa kalau saya menekuni sebagai toko online katakanlah untuk parfum ini bisa menghidupi keluarga ini. Sejak kapan itu terpikir tuh? Waktu itu saya belum ada nih Om, saya belum punya. Cuman waktu saya di perawatan patah itu, saya kan tinggal di Penajam waktu itu Om, di rumah mertua. Selama pengobatan tuh Om, saya ngerasa kayak jadi beban banget ya kan. Saya jadi beban Om. 2 tahun saya dirawat sama mertua gitu kan, sama ipar, sama mertua. Gimana tuh Om ya, kita benar-benar tidak bisa apa-apa, dimandiin mertua, makan disiapin. Waktu itu pas tepat di 1 tahun 7 bulan Om, saya sudah bisa mulai jalan, Om. Lalu saya bilang gini, saya tetap, jadi meskipun saya di kasur, saya tidak bisa kemana-mana, saya tetap harus menghasilkan. Saya butuh uang, tapi waktu itu Om selama 2 tahun saya masih digaji oleh pemerintah. Alhamdulillahnya dalam 2 tahun lebih itu saya masih dapat gaji. Tapi kalau jadi honorer kan Om masih kurang kalau untuk biaya pengobatan patah tulang saya waktu itu kan. Jadi saya bilang gini, saya harus jualan meskipun via online. Jadi saya tetap jualan Om di kasur itu. Saya jualan dan yang nganter itu mertua saya. Jadi saya minta tolong Bu, saya boleh dibeliin kresek nggak? Saya bisa di paket saya nanti datang Bu, bisa tolong diantarkan nggak? Jadi Om di saat saya sakit itu nggak bisa jalan, masih terkapar, saya masih tetap jualan Om. Saya tetap harus jualan online. Dalam keadaan sakit? Dalam keadaan sakit, saya belum bisa jalan kaki. Kaki saya masih karena saya 2 kali operasi waktu itu. Jadi saya bilang sama Tuhan, ya Allah, saya harus kuat. Sampai saya bilang gini, baiklah kalau memang saya nggak bisa sembuh, mungkin saya di sini aja, takdir saya sampai di sini aja. Sampai dokter itu Om nyaranin saya operasi 3 kali. Pertama tulang saya itu baru sebulan langsung patah kembali. Jadi operasi lagi, ganti pen lagi. Yang kedua lagi, udah dokter harus nyaranin kita harus pasang pen yang ditancap di tulang. Waktu itu saya benar-benar, jangan ya Allah, sudah sakit sekali, yang namanya operasi itu sakit banget. Jadi saya harus ini. Gak lama itu Om, kuasa Tuhan, saya bisa diobatin. Gak lama setelah mulai sembuh Om, saya itu sempat, Bu, saya mau jual apa aja, yang penting saya tidak jadi beban di rumah. Saya jualan pentol Om. Jual pentol? Saya jual pentol. Tidak ada salahnya jual apapun, yang penting itu halal kan, tidak menghalalkan segala cara supaya kita mendapatkan hasil. Jual pentol itu pengalamannya luar biasa dalam kehidupan siapapun juga sebenarnya. Iya, waktu itu. Seorang sarjana hukum waktu itu sudah. Sudah. Seorang sarjana hukum karena tidak ada kegiatan lain dan dia harus menghasilkan uang, akhirnya jual pentol. Iya. Itu luar biasa. Dan jarang orang bisa melakukan hal serupa itu. Betul. Jadi di titik ini tuh sebenarnya orang cuman taunya enak banget ya jadi owner parfum, punya brand sendiri, tapi mereka nggak tahu Om di balik itu saya pernah jadi penjual pentol, saya pernah bikin batako Om. Itu kondisi saya belum bisa terlalu jalan pun saya masih rada dituntun gitu. Karena waktu itu pikirannya Ica, saya ingin bekerja dan menghasilkan uang. Saya harus menghasilkan uang. Saya seorang sarjana. Meskipun saya tidak berada di wilayah, saya tetap harus berguna untuk mertua saya minimal ya. Gimana ya Om? Jadi saya bilang nggak apa-apa. Waktu itu namanya pentolnya pentol boba. Jadi meskipun namanya kita kaum milenial, boleh jualannya sama, tapi sedikit dimodifikasi namanya pentol boba. Tapi kalau saya ngerasa Om, meskipun itu mau saya modifikasi gimana pun, orang tetap taunya di Sangatta, ya Allah Ica sekarang jadi penjual pentol ya gitu kan. Jadi kayak gimana ya Om, saya harus bangun pagi-pagi gitu kan, nggak yang jarang ke pasar, nyaris itu jarang nginjak pasar apa ya itu Om ya namanya ya, pasar tradisional. Saya subuh-subuh itu sudah harus bangun, ngegiling. Awalnya tuh ya Allah ini berikan jalan, saya bilang gitu kan, saya tetap harus berjuang. Saya harus memberikan sedikit buat mertua saya kan minimal.
karena selama ini beliau sudah bantu saya selama 2 tahun, bahkan istilahnya kotoran saya pun harus diangkatin gitu kan Om, karena waktu itu semua saya lakukan di atas kasur. Jadi tekad itu bikin saya apapun saya kerjakan, yang penting saya bisa menghasilkan, tidak selamanya jadi beban, saya bilang gitu. Jadi itu setiap malam tuh saya tuh meneteskan air mata Om. Jadi pas karena kondisinya itu kan harus bangun subuh, jadi saya bilang gini, ya Bu, saya mau tidur di warung aja, saya bilang gitu kan. Waktu jual pentol itu memang masih dalam keadaan saya belum terlalu sembuh itu Om. Belum terlalu sembuh belum. Ya? Jadi saya bilang kenapa gitu? Bukan Bu, karena itu kan namanya pentol itu wilayahnya itu kan mungkin orang belum terlalu tahu saya kan. Terus di sana tuh lalu lalang jalan provinsi. Waktu itu kan memang mertua itu punya usaha bahan bangunan kayak batako, gorong-gorong gitu. Jadi tempatnya tuh lumayan besar, tapi ya sedikit sudah bangunan tua gitu Om. Jadi saya renovasi, saya bikin jadi studio sambil main TikTok. Saya pikir saya punya penghasilan sedikit-sedikit di TikTok, saya live gitu, jadi afiliator. Cuman yang nyeseknya itu Om, saya itu kalau malam harus tidur di warung, itu dingin banget Om. Jadi kalau di jalan itu suara truk kayak gitu Om. Jadi kalau mau pipis tuh tengah malam tuh Om sakit banget. Harus ke mana ya, bangunan gitu kan, bangunan batako, gorong-gorong tuh harus masuk ke situ Om. Jadi mama saya itu sama orang tua saya itu miris banget ngeliat saya Om, kondisi kulitnya sudah nggak karuan lagi karena di sana panas kan Om, dekat laut. Jadi saya bilang ya nggak apa-apa, saya bilang ini masih bagian dari perjalanan saya bilang. Dia bilang pulang ke Sangatta gitu. Enggak, saya bilang saya harus cari sesuatu yang baru, mungkin Tuhan pengen saya tuh ada di sini dulu sebelum di sana, saya bilang gitu kan. Jadi ngejalanin berapa bulan itu menjadi penjual pentol itu, setiap malam tuh saya teriris Om. Mama saya juga tuh menangis setiap kali video call sama saya. Ya Allah nak, kamu jadi kayak gitu loh. Saya bilang nggak apa-apa, insya Allah nanti bakal ada hikmahnya, saya bilang gitu kan. Pada saat itu saya bilang usaha pentol itu nggak terlalu banyak gitu kan. Sedangkan saya masih butuh lagi kebutuhan saya, gimana caranya. Saya nggak minta nih sama mertua saya Om. Pada saat saya sembuh Om, tiba-tiba suami saya itu surplus. Awalnya di TIS Om, tiba-tiba dia surplus. Ya Allah, jadi kayak penghasilannya itu benar-benar kayak stop gitu Om. Kita dapat surplusan dari TIS gitu waktu itu kan. Semakin jiwa saya untuk usaha itu, saya harus bagaimana, sarjana hukum menjual pentol, dalam perjalanannya tiba-tiba suaminya harus berhenti bekerja di perusahaan disebabkan karena perusahaan itu perusahaannya yang harus angkat kaki dari wilayah. Bukan suami yang diikat, tapi di situ tuh saya bilang ini kembali lagi Om, kayaknya ini bagian dari ini takdir Tuhan sampai saya. Dan yang lebih saya sakit lagi Om, waktu itu saya kan masih ada kontrak sama dinas Om. Saya masih dipanggil nih, Ica, kamu harus semangat, kamu harus sembuh, kita butuh kamu, seorang sarjana hukum, kamu berpotensi di kantor. Tapi waktu itu mertua mintanya saya harus berhenti kerja Om. Jadi karena saya merasa selama ini mertua saya itu selama 2 tahun udah merawat saya Om, saya tidak bisa membalas gitu Om, mulai dari operasi puluhan juta ditanggung. Jadi saya bilang, saya sampai setiap malam tuh ya Allah, gini aja, kita kayak gimana ya, kalau memang saya sembuh total, saya pulang, saya resign, saya bilang gitu. Tapi saya masih tetap jualan pentol Om. Pentolnya itu masih terus saya gelutin sampai saya buka kafe lagi di situ. Jadi saya harus putar kembali banyak Om. Pentol tadi kan masih dalam keadaan kakinya patah. Nah kemudian terpikir lagi tuh buat kafe. Terpikir lagi Om, masih sakit Om. Cuman sudah mulai agak-agak jalan tuh kayak kencang gitu kan. Jadi masih harus didampingin kalau kemana-mana. Jadi saya masih terus Om. Mumpung saya tidur di warung, saya bilang ini ruangan kan gede ya, ini kita harus modifikasi. Jadi uang surplus tadi harus kita jadikan kafe barang ini kan. Jadi itu bangunan itu udah 7 tahun 80 kayaknya Om, tapi besar. Jadi uang kami itu
udah kita bisnis batako, bisnis ini hariannya buat pentol. Karena di situ tuh potensi untuk bikin kafe waktu itu Om, di Jalan Poros Penajam itu Waru itu masih kecil banget Om, karena orang masih lalu lalang. Di situ tuh masih semakin saya berjualan semakin sedih keluarga saya itu. Ya Allah, kamu lanjut lagi jalan kayak gini. Saya kan pernah kerja ini sebelumnya. Iya, tapi kan kamu istilahnya kamu masih sakit gitu loh ya kan. Enggak, saya bilang. Saya pengen ini barang harus kelihatan kembali baik. Jangan sampai ini kumuh terus-terusan Om. Karena bangunan 80-an itu gimana ya Om ya, udah usang banget. Jadi sakit sih Om. Kalau saya bilang saya nggak sakit saya bohong. Saya gitu. Kalau orang bilang kamu fine, I'm fine, saya bilang. Tapi dalam hati tidak, saya bilang. Saya enggak. Cuman saya harus kasih tahu kalau sama mertua, Bu, ibu itu punya menantu yang luar biasa sebenarnya. Ya kan, meskipun itu berat sekali, tapi saya harus jualan pentol sama itu. Meskipun saya seorang sarjana, saya ngelepas karir demi orang tua, demi mertua gitu kan. Jadi agak-agak berat sebenarnya Om. Akhirnya lama-lama ya udah kok makin berat ngejalanin ya, apalagi kita punya tanggungan. Setelah itu jalan sekitar 6 bulan, saya beranikan diri aja Om. Saya akhirnya menyerah gitu. Menyerahnya karena memang ada kita berusaha juga. Saya minta tolong sama tante, saya minta tolong, saya betul-betul sakit, saya bilang di sini. Saya kuat tapi saya sakit, kalau bisa tolong dibantu Mas Rido, bisakah dicarikan kerjaan di Sangatta, saya bilang gitu kan. Ya udah waktu itu Mas Rido ini suaminya? Iya. Bisa Kak, sudah kayak nggak kuat lagi beban saya gitu kan. Akhirnya kuasa Tuhan Om, hari itu masukin lamaran, seminggu langsung ada panggilan. Langsung malam itu jam 11 kita cepet-cepet ke Sangatta naik ferry. Saya ya Allah ada gitu, masih nggak kepikiran ini Om, beneran nggak sih apa ini memang jawaban atas selama ini kan. Habis itu masuk stay, betulan diterima. Berjalanlah lagi, namanya perusahaan ini kan nggak terlalu banyak Om ya. Masih banyak kebutuhan kita punya mobil, punya bank juga waktu itu. Saya di rumah itu Om masih kerja sih, iya pas saya harus mengelola lagi Om. Akhirnya gitu Om, saya kepikiran, saya kan suka parfum, saya bilang gitu. Kenapa saya nggak jualan parfum aja, saya bilang kan. Pertama saya jualan parfum itu Om cuman modal 1 jutaan lebih, 1.800.000 Om. Nah itu gitu. Ketika suaminya sudah di Sangatta, saya di Sangatta ikut kan. Ada berapa lama tuh jeda waktu di Sangatta sehingga kepikiran untuk akhirnya saya mau jual parfum nih. Oh gini Om, salah, itu ternyata saya masih di sana. Masih lanjut Om. Masih di Penajam. Ada jualan pentol, ada, tapi itu pentolnya dari titik terakhir Om. Jadi saya di situ punya ya itu saya ingat 2018 itu 2022 itu saya ingat masih di sana. Tapi masih kayak ikut orang, botolnya tuh botol biasa. Kayak botol punya angin. Punya orang gitu Om, saya jualin. Saya jualin punya orang. Saya kesana kesini Om di Penajam. Aduh, saya nggak punya teman, saya bilang kan. Masih parfum 30.000 Om, 25 lagi saya jual kan 25. Habis itu saya move ke Sangatta yang tadi itu, kita lanjut yang tadi. Udah saya jalanin, ternyata di sini Om Masya Allah 100 botol itu bisa laris sampai seminggu Om. Itu kapan tuh jeda waktunya ketika suami sudah pindah? Itu pertanyaan Om tadi. Berapa lama jeda waktunya itu Ica kembali bangkit untuk betul-betul menekuni dunia parfum itu. Nah, kalau itu kan dari dari Penajam tadi, cuman coba-coba Om, masih jual punya orang. Terus saya stop, terus saya berhenti kan, saya bilang mungkin saya bisa usaha lain lagi nih. Akhirnya saya bisnis kembali, pengennya ya Om ya, pengennya makeup, tapi nggak bisa karena kondisi keuangan waktu itu belum bisa. Habis itu saya nganggur Om, saya di rumah aja selama 3-4 bulan.
kayak saya aduh bagaimana ya, saya harus jual online sembarang, saya jual saya jualin orang, afiliator TikTok itu terus saya gelutin meskipun cuman 10% aja. Misalkan kayak ini barang harganya 20.000, ya udah 2.000 ya kan. Situ saya tuh tapi saya nggak berhenti sampai di situ. Mulai dari pentol terus saya jalan terus, gimana caranya saya tipe orang yang nggak bisa berhenti berpikir bahkan mau tidur pun saya berpikir. Saya bilang selalu setiap hari tuh udah bangun salat, ya Allah kasih kekuatan ya Allah. Sebenarnya ini masih lumayan tapi ya saya harus jalanin. Orang-orang semua pada mengusik namanya di Sangatta, semua orang tahu saya ya Allah Ica miris banget ya sekarang kondisinya gitu kan. Resign dari dinas, kasihan banget gitu istilahnya, sering di inilah. Dari situ saya termotivasi lagi sebesar apapun pekerjaan saya, jualan saya, selama saya bukan bosnya, saya tetap dibilang penjual. Nah ini yang luar biasanya ini. Jarang orang yang berpikir sama dengan Ica. Apapun juga, kalau kita bukan kepala, itu pesan dari nenek moyang kita itu. Nenek moyang kita ngomong begini, seandainya kau merantau di kampung orang, kemudian kau menjadi kepala perampok pun kau di kampung orang, tetapi kau tetap dihargai sebagai kepala. Tapi kan kita tidak mau menjadi kepala perampok. Saya pikir manifestasi dari kebijakan orang-orang di kampung itu, itulah yang Ica rekam dalam pikirannya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, atau saya tidak bisa berdaya kalau saya hanya anak buah. Saya harus jadi bos. Dan itu Ica bisa buktikan, sehingga muncullah parfum yang bermerek My Dream. Pertama saya bikin itu Galeria de Parfum. Kenapa saya ambil Galeria de Parfum? Saya ingat dulu saya tuh pengen banget dari dulu saya punya galeri literasi yang kafe itu saya kasih galeri literasi. Terus nama akun saya itu selalu galeri Ica, di Instagram saya galeri Aziza, galeri Ica, semua galeri. Karena memang saya tanamkan suatu saat saya pasti punya galeri. Saya pasti punya galeri. Jadi dari 2019 semua akun saya galeri. Saya bakal punya parfum, Galeria de Parfum. Berjalan selama 6 bulan akhirnya saya bikin logo. Nah nggak sampai di situ, ternyata pas udah lagi rame-ramenya ada yang niru parfum ada di masih wilayah sini Kalimantan Timur, persis banget logonya, warnanya, cuman diganti inisialnya aja. Waktu itu kan saya bilang kita nggak bisa ini ya, namanya bisnis itu ya kita harus terima konsekuensi. Bakalan selalu ada yang namanya persaingan. Mau itu sehat mau itu nggak sehat, ya udah saya ambil jalan tengahnya. Saya sosialisasi sama teman-teman pelan-pelan, kasih motivasi juga sama mereka, ayo kita harus berjualan. Meskipun dalam keadaan saya ini mikir bagaimana saya mengatasi parfum saya ini sudah ada yang tiru gitu kan. Sampai teman, Ica parfum kamu kayaknya udah tren ya, kenapa? Kok tiba-tiba ada KW-KW-nya? Masa sih? Iya, sampai di screenshot ini, ya bener-bener sama Terus saya ikut diklat beberapa kali diklat, saya utarakan bagaimana kalau bisnis kita ini, kita punya brand nih tapi di ini kamu belum patenkan, logo kamu belum patenkan. Oh gitu ya. Jadi saya bikin lagi saya modif. Hampir sebulan saya mikir keras gimana bikin ini, akhirnya muncullah itu My Dream My Dream. Tapi waktu itu saya belum kepikiran ini karena kan kalau bikin ini waktu itu modalnya belum ya. Mungkin waktu itu udah usaha parfum tapi karena masih di situ aja, kebutuhannya masih semakin besar, Sangatta kan makin besar lagi Akhirnya lama-kelamaan udah saya sama teman-teman. Saya termotivasi itu gara-gara teman-teman itu banyak yang, jadi selain gini saya kasih motivasi biar dia punya usaha. Ingat, perempuan itu harus punya usaha. Kita nggak boleh bergantung sama suami, saya bilang gitu kan. Saya ceritain masalah hidup saya. Akhirnya apa mereka jualan parfum semua. Mereka jualan parfum semua. Jadi saya bilang ini teman-teman dekat akhirnya banyak yang terjadi. Ini kan selekan gara-gara itu. Saya pikir lagi gimana caranya ya, bagaimana parfum saya ini harusnya diminati, bukan malah dimusuhi. Akhirnya berjalanlah sekitar 8 bulan Galeria de Parfum berubah menjadi My Dream. Saya cari lagi informasi bagaimana ya saya bisa ngelola parfum.
yang dulunya saya tenteng 100 tester, Ya. saya pengen kualitas seperti itu. Jadi waktu itu Om, saya itu satu minggu lebih, saya tuh bangun terus tahajud Om. Ya Allah, sudah cukup, saya bilang. Hampir 3 tahun lebih saya kayak menjalani sakit gitu. Nah, saya enggak mau setelah sampai di sini ujung-ujungnya saya harus banyak kehilangan teman gara-gara bisnis saya ini. Saya bilang gitu kan. Lama-lama akhirnya ada, nggak tahu kenapa Om, tiba-tiba saya itu nawarin satu orang, Mas, saya bilang, mau beli parfum saya nggak? Saya bilang gitu. Ih, kamu, katanya, saya kan jual parfum. Serius? Iya. Emang parfum kamu parfum apa? Jangan-jangan masih parfum isi-isi itu disuntik? Enggak sih, tapi ya mungkin kalau dari segi bahan mungkin masih sama dengan itu. Nah, akhirnya disitulah Om, Ica, coba kita lihat brand, kita telusuri parfum kamu. Kayak gini ya orangnya, kualitasnya. Enggak. Kalau di sini kamu nggak bisa bersaing karena di sini banyak yang kayak gitu. Akhirnya udah ketemu jalannya Om. Kena ketemu parfum My Dream ini. Parfum yang berkonsentratnya itu impor Eropa. Saya bilang lagi, saya mau yang halal. Saya bilang bisa dipakai buat sholat, nggak bikin iritasi. Akhirnya kita cari lagi Om, selama hampir sebulan kita cari Absolute yang udah ada BPOM-nya. Akhirnya rilis lah itu dengan kesabaran sama ya harus didukung sama inovasi, motivasi, inovatif lah kita kan. Motivasi saya itu justru dari orang-orang yang pernah memusuhin saya Om, atau mungkin mereka yang menjadi kompetitor saya. Jadi jadikanlah musuhmu sebagai kawanmu. Yes. Dalam apapun. Ya. Betul. Kalau kita jadikan musuh kita benar-benar menjadi musuh kita akan bertarung tetapi dari sisi negatif. Tetapi kalau kita menganggap lawan kita itu sebagai kawan, kita akan bertarung secara positif. Dan Ica sudah merasakan hasilnya. Iya, alhamdulillah Om. Tidak mudah, tapi itulah perjuangan. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil ya Om ya. Ya, nah kemudian bahan baku ini kan bahan-bahan parfum dari Eropa. Bahan bakunya dari mana tuh, Cak? Nah, jadi gini Om, kan tidak mudah Om dapat konsentrat itu langsung. Ya kan? Jadi saya itu kebetulan teman saya itu orang Bandung Om. Dia orang Bandung dan mereka di sana punya usaha itu. Jadi saya itu awalnya kayak nebeng gitu aja Om. Karena kan kita kalau ngambil impor itu mungkin banyak sih kalau kita mau lihat-lihat orang parfum impor, tapi ternyata pas kita mau betul-betul Om, ternyata tidak semudah itu ngambil konsentrat itu Om, nggak mudah. Jadi waktu itu saya minta tolong, saya bilang, saya ceritain kisah saya Om, saya pengen sukses, saya pengen maju di jalan saya sendiri, saya harus bisa gitu setelah apa yang saya lewatin, tolonglah kalau bisa bantu saya. Akhirnya mungkin ada kasihan lah atau ada apa lah Om. Ya mungkin jalannya pasti ada di situ ya setelah beliau tahu saya seperti ini. Akhirnya gini aja, kita join aja gitu. Kita join, kamu ambil berapa persen dari parfum itu, karena kita jujur aja kita kalau beli itu skalanya besar, bilang gitu kan. Dan tidak mudah pengambilannya itu apa sih istilahnya itu Om ya, transaksinya itu tidak mudah kalau kamu langsung ke sana gitu kan. Nah, akhirnya saya bilang gini, saya juga nggak punya tempat untuk gudang, saya bilang gitu kan, gampang, yang penting kamu ada ini bisa kita kemas, tinggal kamu cari botol, kamu cari ini, kamu pengen campurannya itu apa gitu kan, kamu cari. Akhirnya saya cari Om Absolute yang ber-BPOM, saya kasih ke sana. Parfum botolnya ini Om, ini botol sampai saya ganti itu sampai 5 kali, saya terus modifikasi kayak satu botol itu nggak pernah puas saya Om. Botol saya itu sampai 5 kali, sampai bingung orang sana, Ica kamu kok kalau bikin berubah terus. Saya bilang belum ada yang klop di hati. Saya bilang kan selalu ingin sempurna, padahal kesempurnaan kan hanya milik Allah Om ya. Tapi waktu itu kenapa ya Allah, kenapa saya ini kayak nggak bersyukur, saya kurang puas sama hasil saya. Itu kan karakter Ica kan dari awal memang sudah begitu tuh, selalu mencari jalan bagaimana supaya apa yang dipikirkan itu bisa terwujud. Termasuk botol tadi tuh. Wah, ini belum puas Om. Ini belum bisa mendukung pemasaran saya nih. Belum. Akhirnya mendapatkan botol yang betul-betul botol yang bisa mendukung
produk itu. Iya. Jadi berapa kali Om, asal saya bikin produk lagi, ada lagi nih kompetitor, pakai lagi kemasannya. Nggak lama saya ganti lagi, ada lagi. Saya nggak pernah selek, alhamdulillah Om. Tapi saya bilang mungkin belum ini yang Tuhan kasih kan. Saya selalu berpositif thinking bahwa segala sesuatu tuh diatur sama Allah, tapi lewat usaha dan kerja keras juga Om. Saya bilang gitu. Akhirnya saya gini komunikasi terus komplain, bisa nggak sih aromanya gini, botolnya gini. Akhirnya Ica, kamu order di sini, di luar negeri juga. Akhirnya ini salah satu parfum yang bertahan sampai berapa bulan Om. Dan saya bilang saya sudah suka, saya sudah jatuh cinta sama brand itu ini. kan konsentrat yang Ica beli. Kemudian proses pencampurannya itu apa memang dari sana atau Ica sendiri kan? Enggak Om, jadi di sana itu kita ada ini, saya masih nebeng lagi Om. Masih kolaborasi ya. Masih waktu itu kan itu masih kita kendala Om. Saya belum punya pabrik sendiri Om. Karena ini kan juga kalau kita dari lat tutupnya ini kan masuk pabrikan semua Om. Jadi nggak yang ditutup langsung di press gitu, enggak, semuanya harus ngelewatin. Tapi bersyukurnya ya sampai saat ini semua dari konsentrat sampai ABS sampai botol segala stiker itu ya dari Ica sendiri. Iya. Nah kemudian semua mulai dari strategi pemasaran, kemudian botolnya yang cukup menawan, ya kan? Apa itu ya, berkelas, katakan seperti itu. Kemudian warnanya juga bagus tuh, kan? Ada warna emasnya, gitu, memberikan sebuah gambaran kepada konsumen bahwa kalau kita pakai ini luar biasa nanti harumnya. Nah, di My Dream itu ada berapa merek tuh, Cak? Kalau My Dream itu ada beberapa varian. Iya, varian. Kalau dia itu kita bisa ngambil misalkan dari parfum-parfum brand luar gitu kan. Ketersediaan itu tergantung kita mau milih parfum brand luar Om. Cuman untuk beberapa ini kita ada cuman sekitar 20-an aja. 20 itu pun aroma yang ya. Udah yang paling best seller gitu. Dan yang paling kita unggulkan itu adalah yang My Dream aroma orgasme sama yang horny. Iya. Itu yang banyak dikejar orang. Iya, karena aromanya itu memang agak beda Om. Jadi kenapa namanya orgasme sama horny gitu kan, kok rada-rada gimana ya. Padahal memang dari sana itu memang ada yang bikin Om. Jadi dia itu dikemas, aromanya itu memang dikemas sesensual mungkin, kehangat mungkin. Jadi kalau kayak gini Om, ini kan orgasme ini untuk cewek. Ya kan, dia kalau cewek itu dia memang memberi kesan jadi saling silang Om. Si cewek makainya yang lebih manis karena cowok itu cenderung suka yang manis. Nah, kalau kita pakai yang horny, kita suruh pakai yang cowok. Karena cewek cenderung suka yang seger. Jadi saya kemas bagaimana modelnya dia bisa saling silang. Yang cewek dikasih yang ya jadi kita tuh fokusnya itu My Dream ini yang khusus untuk horny sama orgasme pakainya di malam hari gitu kan. Memang untuk pasutri. Hati-hati kamu kalau misalkan ini bahasa marketing kita. Hati-hati kalau misalkan kamu pakainya kalau kamu belum nikah terus kamu pakai ini, nanti kamu kena cupang puyang gitu. Luar biasa ya. Jadi kemudian itu yang paling laris di Sangatta. Ya, alhamdulillah. Dua merek ini. Horny dengan apa tadi, orgasme. Kalau asal laris itu belum Om, karena pola pikir di Kalimantan, di Sangatta ini kan mereka masih fokus ke aroma-aroma yang lokal, kayak yang biasanya di luar itu kan banyak kayak Black Opium, kayak Sexy Graffiti, itu kan ada lokalnya Om. Saya punya yang itu tadi tuh. Iya, salah satu. Opium itu punya ada berapa tuh, tapi di Makassar belinya. Iya. Hanya memang aromanya tidak seperti ini yang Ica beri kepada saya, itu luar biasa tuh. Iya. Sampai tante itu nanti kalau datang katanya bitakan itu. Nempel banget kan aromanya Om. Saya bilang jangan diminta, beli. Jadi saya bilang banyak tuh kalau ada orang, Kak saya mau ini aroma ini, saya mau aroma ini, saya mau aroma ini. Jadi saya bilang harga saya mungkin agak di atas sedikit aja karena masih promo di sini.
Cuman kalau kualitas kita ambil yang impor. Nah, kalau yang misalnya yang orgasme tadi, itu satu botolnya berapa, Cak? Kalau harga satu botolnya itu sebenarnya 125 Om. Oh, 125.000. 125.000. Tapi khusus untuk admin saya yang cantik, Iya. yang Mimin, Iya. misal Anastasia, itu kan karena dia masih baru Om. Saya pengen ngajarin dia bagaimana sih teknik marketing yang baik. Karena apa yang sudah saya lewatin kan, Iya. saya pengen dia tahu. Karena memang berat sekali Om. Dia itu live selama sebulan viewernya cuma 1-2 gitu kan. Jadi saya gimana, saya harus jatuhin harga dulu sedikit, kasih diskon lah. Jadi buat teman-teman yang mau belanja pada saat live, kalian belanjanya itu karena di situ ada potongan harga, ada gratis ongkir, karena harga normalnya itu 125. Itu pun Om, saya tuh sebenarnya kena teguran di atas. Ica, kamu belum boleh jual 125. Ini tuh kalau di mall, ini kan udah ekstrak de parfum Om. Biasanya kan di jualan parfum itu EOD parfum kan. Kalau EOD parfum itu kan dia sampai 12 jam maksimal. Kalau ekstrak de parfum dia 24 jam. 24 jam. Makanya kalau orang tuh sering nanya, sering kasih review, parfumnya sampai 2 hari, 3 hari nggak hilang-hilang Kak. Kayak misal tuh Kak, aku mandi tuh masih ada aromanya. Ini masih ada nih. Kayak Kak Bim Bim Supiansya itu, dia juga aku pakai mandi aromanya masih nempel banget. Saya bilang, ya alhamdulillah, itulah perbedaannya. Merek warna sama. Itu kan tadi ada teguran tuh dari apa? Iya. Dari pabriknya. Seharusnya harganya berapa tuh? Nah. Iya, harusnya dibanderol di harga 200-an. Cuman saya bilang gini, kalau di Sangatta ini beda, saya bilang. Kalau beda sama di Pulau Jakarta kan, khususnya Jakarta Selatan. Itu mungkin orang berani karena banyak orang yang high class kan di sana. Tapi kalau di sini saya bilang masih berat, saya bilang. Di sini banyak juga yang high class, banyak duit loh. Tapi mereka patoknya ke yang sudah ada Om, brand yang istilahnya gini. Kalau harganya 200, mendingan saya beli yang sekalian yang ada katalognya dong. Saya beli gitu kan. Saya juga berpikir bakalan seperti itu. Parfumnya sih gini. Sedangkan yang itu sudah brandingnya udah puluhan tahun. Mending beli yang itu aja. Padahal kalau dipikir Om, masih bisa diadu. Berarti Ica sekarang ini melakukan sebuah strategi bagaimana menerobos pasar parfum di Kota Sangatta ini. Betul Om. Menjatuhkan harga sedikit, akan tetapi nantinya mereka akan menjadi langganan tetap. Betul, jadi begitu. Saya jadi sama kayak saya sekarang bisnis kecantikan. Kalau saya spa wajah, setrika wajah, Ibu kalau pertama saya kasih diskon deh dari harga 2,5 210, tapi besoknya udah enggak ya gitu. Jadi besoknya ternyata dia suka, saya mau lagi tapi harganya udah nggak apa-apa, yang penting udah ada hasilnya. Sama yang terjadi sama parfum kayak gitu, nggak apa-apa Kak, daripada kita beli yang mahal-mahal, kayaknya lebih bagus yang ini. Alhamdulillah saya bilang, diterima lah. Itu kan ada 3 botol tuh. Yang botol satunya apa tuh? Nah kalau botol ini tuh saya paling suka nih, Forbidden Love. Forbidden Love itu artinya cinta terlarang. Gitu. Jadi saya suka pakai olahraga. Jadi kalau saya pakai nge-gym Om, jadi semakin kita berkeringat itu dia makin keluar. Terus baju kan biasanya kalau kita nge-gym itu Om, keringatnya kan udah harus dicuci. Nah saya tuh masih pakai lagi berikutnya. Apa mereknya tadi? Forbidden Love. Nanti itu seger banget, aromanya enak banget. Itu favorit saya banget. Saya pakai itu kalau saya mau nge-gym kayak gitu. Itu apa, tidak berbau keringat ya, tetapi berbau itu ya? Enggak sama sekali, keringat nggak ada Om. Nah ini para olahragawan yang fitness ini, ini ada produk parfum yang luar biasa nih dari My Dream. Ini bisa nih sebagai salah satu bagian untuk menambah, bukan hanya membuat tubuh kita segar, tetapi juga harum. Ya kan? Bagaimanapun juga keharuman itu luar biasa tuh. Harum itu bahasa surga sebenarnya. Kita kan selalu tuh diberikan gambaran bahwa di surga itu semua berbau wangi. Kenapa kita tidak memanfaatkan wewangian itu di dunia? Bahkan kalau kita orang Islam, ya mau sholat Jumat itu pakai wewangian. Harus wewangian. Iya. Luar biasa yang namanya wewangian. Tetapi kan dalam perjalanannya Ica ini tidak sewangi yang ada sekarang. Iya betul. Dimulai dari perjalanan yang
baru 7 bulan tiba-tiba kena kecelakaan, patah tulang. Dalam perjalanannya kemudian dalam keadaan sakit jual pentol, kemudian melakukan usaha apa saja yang penting halal dan tidak membebani keluarga. Ini luar biasa nih dari seorang perempuan yang bernama Ica. Dan jarang perempuan yang bisa melakukan itu. Ada satu hal yang mungkin yang membuat Ica semangat. Dalam perjalanan tadi yang dicerita itu, bahwa di situ tidak ada sedikit pun sebenarnya yang keluar keluhan-keluhan dari Ica. Tetapi yang ada adalah semangat. Itulah yang membuat sehingga apa yang dihasilkan sekarang ini kita dapatkan. Nah, Cak, Om dengar-dengar ini caleg juga nih, Cak. Iya. Sebenarnya kalau caleg itu dari 5 tahun lalu tuh udah caleg. Udah ikut waktu itu di Partai Hanura. Cuman waktu itu saya masih jadi staf militer, Om. Sama di Pemda. Saya dulu waktu itu, jadi nggak bisa saya teruskan karena saya masih terikat kontrak daerah. Akhirnya ya sudah, saya bilang gini, waktu itu juga saya mau menikah, Om. 2018 kan pemilu tahun lalu itu ya, 2018 saya mau menikah. Waktu itu udah tunangan, mertua saya belum ngasih, nggak boleh gitu. Nanti jalannya ini gini-gini kan. Saya bilang kayak gini, ya Allah sebenarnya saya mau, tapi saya waktu itu kan belum tamat kuliah, saya nggak ada titel sama sekali. Tapi ya saya kepengen satu saat, karena waktu itu, Om, waktu saya kuliah itu saya suka ngebantu teman-teman yang ada di Dapil 5, Om. Rata-rata teman-teman saya itu kayak di Kaliorang, Sangkulirang, Kaubun itu orang sana semua, Om. Sampai saya dulu tuh jadi sekretaris rayon syariah gitu, PMII. Jadi saya tuh sampai ngontrak rumah agak gede, jadi saya tempatkan orang-orang di situ, Om. Jadi ada satu jadi rumah singgah. Jadi rumah singgah. Jadi saya suka ngumpulin orang kayak gitu, Om. Ada di Jawa, teman Jawa, namanya Didi dulu. Jadi salah satu gini, Kaica coba jadi caleg gitu. Wah, caleg apaan, saya bilang. Namanya kita ini masih kuliah apa sih? Jadi caleg itu kudu banyak uang, saya bilang. Saya nggak punya uang MM-an, cukup kasih makan kalian tempe geprek aja. Ya udah, segitu aja bisanya. Akhirnya ya namanya ucapan itu adalah doa. Makanya kita tuh dalam Islam selalu dianjurkan untuk berbicara yang baik-baik, Om. Karena ternyata ucapan itu adalah doa. Selang berapa bulan, saya ternyata betul-betul diambil sama Pak Herlang. Iya, jadi caleg. Kamu banyak teman. Waktu di kafe itu banyak. Akhirnya itu gara-gara ini saya nggak bisa. Saya bilang gini, kalau memang rezeki saya, insya Allah 5 tahun ke depan saya pasti jadi caleg. Tapi waktu itu cuman kayak, betul nggak sih gitu kan, Om ya? Nggak mungkin lah. Ya apalagi ditambah saya ada riwayat kayak gini sampai sini udah pemilu nih, Om. Saya kan masuk di Partai Demokrat ini, jujur aja saya tuh di detik-detik terakhir, Om. Hamin 100 hari. Hamin 100, Om. Jadi saya sampai bilang gini, ternyata saya belum jadi caleg tahun ini kan ya. Oh, mungkin karena saya ada riwayat sakit, jadi nggak ada kepercayaan orang atau gimana lah, atau memang Tuhan belum kasih saya gitu. Ya Allah, kuasa Tuhan, Tom. 1 bulan. Pertama Hamin 130 kan. Saya ditarik dulu di salah satu partai, Dapil 1. Berjalan sudah mau verifikasi semua ini. Kok hati saya kayak bukan ini yang saya pengen, saya bilang gitu kan. Bukan ini yang saya pengen. Keluar saya, Om. Kok saya masih ini ya. Terus pengganti saya itu, Om, saya pikir pengganti saya begini, saya bilang gitu kan. Saya berpikir tuh, Om, antara nyesel sama enggak ya. Tapi sebenarnya partai itu butuh orang kayak saya. Waktu itu saya percaya diri banget kan. Harus dipercaya diri. Seorang politisi itu harus percaya diri. Saya seorang sarjana hukum ya, saya bilang gitu. Saya pernah kuliah juga di manajemen, saya bisa memanajemen keuangan, saya bisa memanajemen satu usaha, produk, bahkan kehidupan saya manajemen sendiri, saya bilang gitu. Dan berhasil, alhamdulillah. Saya bilang, ya Allah, saya pengen sih sebenarnya, tapi saya nggak mungkin kembali kan. Kalau memang rezeki saya, insya Allah nanti bakal ada lagi. Berapa hari itu nggak ada seminggu, Om, tapi ada perjalanannya. 2 hari itu saya diundang di Klat Dispora. Pertama saya lolos karena batasnya usia 35. Masuk saya usia 35.
Tidak lama pas di pertemuan pertama itu ada yang ini, ada yang temennya, saya kemarin caleg loh, cuma saya berhenti karena kayak nggak pas di hati, saya bilang. Jadi saya keluar langsung, hari ini butuh kak, hari ini butuh. Serius? Partai apa, saya bilang. Kan masih bisik-bisik, partai apa nih? Demokrat. Iya kak, saya flashback waktu itu om. Saya tuh ketemu sama mama saya malam, demi Allah nih nggak peres. Saya bilang sama mama saya, kalau saya keluar dari partai ini, tolong Demokrat dipilih. Ini mama saya ini nonton nih. Mudah-mudahan beliau nggak tidur. Saya bilang pilih Partai Demokrat. Nggak tahu kenapa saya kepengen Demokrat. Saya bilang kalau saja Tuhan ngasih aja, biar dapil mana saya mau, saya bilang gitu. Yang penting Demokrat. Yang penting Demokrat. Pasti ada yang menginspirasi Ica. Nggak tahu om, kayak iya ada dong. Ada kan? Ada. Tidak mungkin. Kanda Irwan. Saya itu favorit sekali sama Kanda Irwan. Luar biasa memang. Iya. Demi Allah saya nggak bohong. Luar biasa memang Irwan. Iya. Bisa menginspirasi anak-anak muda. Iya. Apalagi orang-orang yang pekerja keras tuh. Iya. Saya tuh suka sama konten beliau itu. Dulu tuh saya ngeliat apa ya, kalau nggak salah itu di folder kah ada kegiatan apa gitu di folder tuh om. Mobil ya? Iya. Mobil-mobil gitu atau apa. Jelasnya nama beliau itu sering saya dengar. Tapi waktu itu saya karena saya terlalu fokus sama usaha karir, makanya Pak Herlan tuh sering marah, kamu itu sebenarnya berpotensi Ica, kamu tuh selalu menjadi kamu fokus sekali gitu. Iya Pak, tapi saya sudah sama beliau tuh kapan ya bisa ketemu gitu kan. Ternyata pas di tempat itu kan saya langsung ajakan teman itu, oke, saya mau. Nah kebetulan ketemu sama Kak Habibie, ditungguin di chat sama Kak Habibie. Pas dia bilang dapil 5 Cak, saya kan nggak tahu om dapil 5 dulu itu kan ada nggak ya yang kenal saya. Ya? Iya, maksudnya wilayahnya itu mana-mana aja ya. Jadi di diklat itu saya mikir kan, 5 berat banget ini, apalagi detik-detik terakhir kan om. Hamin 100 men, saya bilang berat ini jatuhnya. Pertama kesana itu bakalan berat logistik ya. Berat logistik, pendekatan saya itu gimana ya. Saya sudah 5 tahun udah nggak pernah kuliah lagi ketemu teman-teman. Akhirnya saya ulur-ulur sama Kak Bibi, Kak kayaknya saya pulang sore deh Kak, nggak usah ditunggu, nanti kita ke Royal Victoria. Aduh Pak, gimana nih. Tapi saya udah janji sama diri sama mama, kalau Tuhan ngasih saya harus terima di Demokrat, saya bilang gitu kan. Akhirnya Kak, ini kunciku hilang Kak. Waktu itu kunci bener hilang om, ketinggalan di pos ini. Masih juga Kak Habibie tuh saya tungguin, pokoknya udah jam 6 nih om. Kak saya mau jemput suami saya, saya mau ngulur om, saya nggak mau sebenarnya. Saya tungguin bisa kades sebentar aja. Oke, akhirnya ketemu deal om. Waktu itu deal, langsung ngeliat muka Kak Habibie itu gimana ya, kayak tolonglah kalau bisa ini kita butuh Hamin 3 ini harus masuk data. Jadi masuk om, tek rentekan hari tek masuk seret. Jadilah caleg om, caleg Demokrat. Caleg Demokrat lagi. Caleg Demokrat. Jadi Demokrat karena terinspirasi oleh Haji Irwan. Yes. Oke Cak, tadi kita sudah banyak nih cerita terkait dengan lika-liku perjalanan Ica sehingga bisa sampai saat ini masih teguh di dalam kehidupan ini, apalagi punya usaha sendiri, yang punya brand sendiri namanya parfum, yaitu My Dream. Ini perjalanan yang luar biasa dan sangat jarang kita mendapati orang-orang yang punya perjalanan yang luar biasa itu sehingga bisa bertahan dalam kehidupan. Ada satu hal yang sungguh luar biasa dari Ica tadi, bahwa memang kita sebagai manusia itu harusnya selalu berpikiran positif. Apapun yang kita hadapi, kita harus berpikiran positif. Kemudian apa yang diucapkan itu harus dipikirkan, karena setiap kata adalah doa. Betul om. Dan Ica kan sudah merasakan banget. Apa yang Ica katakan, nanti saya mau jadi caleg kalau Demokrat, terbukti. Saya mau jual parfum, terbukti. Iya. Karena saya pernah membaca sebuah buku, Magnet Menarik Rezeki itu. Perbanyaklah melakukan kata-kata yang bisa mengundang rezeki.
Yes. Jangan pernah mengeluh apapun yang kita hadapi. Ya Om. Gantungkan semua kesabaranmu, karena orang sabar itu pasti dikasihani oleh Tuhan. Itu yang Ica miliki. Yes, Pak. Mudah-mudahan ini tetap konsisten dalam perjalanan hidupnya, sehingga My Dream itu tidak hanya menjadi produk parfum yang dihasilkan oleh orang Sangatta, akan tetapi bisa melebar kemana-mana. Saya yakin dan Ica pasti bisa. Pokoknya semangat terus buat kita, karena sebagai anak PMI kita tuh selalu prinsipnya gini, manusia yang baik itu adalah manusia yang bisa memanusiakan manusia. Nah, itu dia. Betul Om. Jadi saya harus bisa menjadi owner yang punya karyawan. Yeah. Saya harus bisa bangun cewek-cewek, ayo kita harus punya usaha. Yeah. Karena kayak saya kemarin Om, saya udah ngelewatin sebesar apapun kita gaji kita, selama kita masih buruh, udah nggak bisa. Kita bukan ownernya, tetap kita jadi karyawan. Mau kita berapa gajinya, udah tetap jadi karyawan. Jadi saya bilang ya gimana ya. Jadi teman-teman belum ada Kak, belum ada modal, belum ada kuat. Jadi saya kasih semangat terus kayak si Michelle ini. Yeah. Michelle, kamu belum punya modal, ayo sini kita sama-sama garap ini barang. Jadi saya ajarin teknik marketing biar dia semangat. Akhirnya dari sini saya bilang alhamdulillah dari dulu sudah bisa membantu orang meskipun tidak banyak, tapi insya Allah bisa continue gitu Om. Oke. Baik Ica, kita akhiri podcast ini. Tapi sebelum saya akhiri, mungkin ada satu yang ingin disampaikan kepada halayak atau pemirsa kita malam ini terkait dengan produk parfum Ica. Oke. Buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini, Ica mohon supaya teman-teman semua sekali-kali cobain deh parfum dari My Dream ini. Setelah mendengarkan apa yang sudah dipaparkan tadi, semoga juga bisa menjadi inspirasi buat teman semuanya, bahwasanya segala sesuatu itu dimulai dari usaha, doa, dan kerja keras juga. Dan tetaplah menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia lainnya. Jangan pernah menjadi beban keluarga maupun orang lain. Dan tetap pilih My Dream, karena kita udah punya usaha baru. Ini usahanya insya Allah bisa membantu teman-teman juga kalau misalkan kalian belum punya modal apapun. Kita bisa jadi reseller tanpa modal, insya Allah nanti Ica bantu ya. Oke, baik Ica. Karena ini persoalan perjalanan hidup Ica yang dikisahkan tadi itu sampai menjadi owner daripada My Dream, sebuah produk parfum yang bahan-bahannya dari Eropa. Saya ingin membacakan tulisan Irwan Peco 1 jam yang lalu. Oh ya? Beliau tulis, jalan yang berliku justru memastikan perjalanan bisa sampai ke puncak tujuan. Mengajarkan bersyukur dalam situasi yang tidak mudah. Tidak mudah, tapi yang pasti tidak boleh menyerah. Sebagaimana surya tenggelam, lalu kemudian terbit, menyinari bumi dan isinya. Dream big, work hard, never forget. Semoga apa yang ditulis itu bisa menjadi inspirasi Ica di dalam menjalankan bisnis parfumnya. Oke, baik, terima kasih. Kita akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.